Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dian yang mana pada hari ini dan kesempatan kali ini bisa dan berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk kami. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta jurusan konseling. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Fitri Wulandari selaku moderator dan teman-teman saya silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Kamila Dwi Mustika Pratiwi dengan NPM 2021 015 00775. Saya Wita Aprilia Putri dengan NPM 2021 01 50 07 70. Saya Tri Auliana Karima, NPM 2021 015 00728. Baiklah, tujuan kami kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Baik, di sini kan kami belum atau masih kurang mengenal Ibu dan mohon Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dianoviani, pengajar juga di SMK 2 Amal Mulia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Langsung saja ke sesi wawancaranya. Pertanyaan akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan. Bila Ibu berkenan untuk menjawab, silakan untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pendidikan yang Ibu tempuh untuk dapat mencapai bagaimana dengan profesi guru? pendidikan yang Ibu tempuh untuk mencapai profesi guru ini, Bu? Berarti ini prosesnya ya. Kalau ditanya proses, panjang ya. Saya mengawali mengajar itu pertama tidak langsung STM. Jadi saya ngajar itu dari PAUD dulu. Dari PAUD, barulah ke SD, dan akhirnya di STM. Kalau prosesnya ya mungkin mengajar saya sudah hampir 9 tahun. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua akan saya tanyakan, Ibu, kode etik. Bagaimana kode etik di dalam guru, Bu? Maaf. Oke. Ya, pasti di setiap profesi ada yang namanya kode etik. Ya, kode etik guru yang saya ketahui secara garis besar adalah yang pertama, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran yang profesional. Oke. Kedua, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan bimbingan dan pembinaan. Ya. Yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah, entah itu dengan yang santai atau yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Itu mungkin yang saya ketahui tentang kode etik ya. Kalau secara panjang mungkin akan panjang. Kode etik sendiri aja ada 7, maka saya secara garis besarnya saja. Terima kasih, Ibu, jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan, biasanya materi apa yang Ibu berikan kepada murid-murid atau peserta didik sebagai seorang guru? Oke. Sebelum masuk materi, kita mengulang materi yang minggu lalu. Entah itu kita bahas dengan tanya jawab atau dipahami oleh peserta didik.
Barulah kalau jika dipahami itu dengan metode Apa alasan Ibu untuk memilih profesi sebagai seorang guru? kalau bicara alasan mungkin yang simpel aja kali ya. Karena sejalur dengan apa yang saya tempuh, apa yang saya ambil yaitu ya jalur pendidikan. Seperti itu. Ibu, saya mau nanya, apa pengalaman yang paling berkesan Ibu selama menjadi guru? Dari pengalaman saya ngajar PAUD, SD, STM, mungkin yang paling berkesan yaitu STM ya. Karena kan kalau STM itu, kalau kata anak sekarang lebih moodian gitu ya. Moodnya lebih kadang suka mau belajar, kadang tidak. Jadi gimana caranya kalau anak SMA ambil dikasih dia lebih dari SD harus dikasih hadiah dulu baru mau belajar seperti itu, atau hanya sekedar catatan ya harus dihargai seperti tanda tangan atau nilai kayak gitu. Kendalanya hanya di STM karena pemikirannya beda-beda, maunya beda-beda. Kalau SD kan otomatis mau rata gitu. Kalau jeleknya ya pengalamannya itu berkesan yang tidur yang belajar gitu ya. Terus Boleh lanjut. selama menjadi guru, apakah Ibu pernah berkolaborasi dengan profesi yang lain? Kalau untuk kolaborasi dengan profesi lain mungkin belum ya. Mungkin hanya sebatas dari pengajar ke pengajar aja. Kalau untuk ke profesi lain belum ada gitu. Lalu selanjutnya Ibu, selama menjadi guru tuh apakah pernah mengalami kendala atau masalah? Misalkan iya, gimana cara Ibu buat menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin kendalanya kalau di STM itu yaitu kendala kurang minat belajar atau kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau kitanya pasif, anak pun akan bosan, entah itu dia tidur atau main HP. Jadi mau nggak mau kita harus lebih aktif dengan cara entah itu mau main game atau dengan sekedar santai-santai berbicaranya atau menyampaikan materinya. Jadi anak tidak bosan, tidak bosan di kelas atau pergi di kelas. Jadi bagaimana kita membuat suasana di kelas itu nyaman, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tanggapan Ibu mengenai persebaran guru di Indonesia yang tidak merata, dan ada harapan Ibu untuk guru-guru di seluruh dunia, Bu? Oke, kalau pendapat tentang mengapa tidak meratanya pendidikan. Mungkin kalau dari kayak tes-tes P3K, itu yang dicari itu yang terdekat, bukan yang terjauh, ya. Jadi tidak ada, biasanya kan kalau PNS penempatannya entah itu di luar kota atau apa untuk pengajaran. Nah, kalau sekarang sistemnya cari yang terdekat dulu dan ada kuota atau tidak saat kayak mengisi P3K. Kan kalau P3K setara kayak sertifikasi seperti itu ya. Jadi kayak guru Indonesia aja atau yang sekitar sebagai pengajar, mungkin sebagai pengajar mungkin kita harus lebih ikhlas karena tidak semua anak murid mau mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Harus lebih bisa membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan atau lebih efektif dan efisien agar anak mau belajar dengan have fun atau tidak bosan di dalam kelas seperti itu. Baik Ibu,
Ibu, terima kasih jawabannya. Pertanyaan terakhir dari saya. Eh, Proses Ibu menjadi seorang guru itu kayak pendidikannya itu gimana? Udah mulai dari kuliahnya, terus gimana proses untuk menjadi seorang guru itu seperti apa? Oke, pertama saya mengajar itu, saya itu di PAUD belum kuliah, ya. Jadi kayak sambilan sebelum dapat pekerjaan, ada PAUD. Nah, barulah PAUD saya keluar, saya baru di SD baru mulai sambil kuliah pendidikan. Jadi saya kuliah juga di Unindra, pendidikan bahasa Indonesia, yang saya tempuh selama ya 4 tahun. Nah, Terima kasih Ibu untuk jawabannya dan waktunya. Bisa Iya. meluangkan waktu untuk kami. Iya. Saya mewakili rekan-rekan apabila ada kesalahan maupun kekurangan atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.